Halo dan selamat datang di video ketiga dari seri pembelajaran kita tentang perencanaan dan proses desain produk. Di video sebelumnya, kita telah membahas berbagai model perencanaan, mulai dari stage gate, waterfall, hingga spiral, dan bagaimana masing-masing dapat digunakan sesuai konteks proyek. Nah, dalam video kali ini, kita akan fokus pada peran deliverables dan prototype dalam proses desain. Kita akan memahami bagaimana setiap hasil kerja desain, baik berupa gambar, analisis, prototip, maupun model CAD, tidak hanya menunjukkan progres, tetapi juga menjadi media komunikasi, alat pengambilan keputusan, dan bahkan penyaring risiko. Jadi, mari kita mulai dengan mengenali apa itu deliverables, dan bagaimana bentuk-bentuknya bisa memandu kita menuju solusi desain yang lebih matang dan siap diproduksi. Kita mulai dengan memahami apa itu deliverables dalam proses desain teknik. Deliverables adalah bukti nyata bahwa proyek desain mengalami kemajuan. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari gambar teknik, prototipe fisik, daftar komponen, hingga hasil analisis simulasi. Semua ini sebenarnya adalah model dari produk akhir, meskipun disajikan dalam media yang berbeda. Misalnya, ada model analitik berupa perhitungan atau simulasi, model grafis seperti sketsa atau gambar ortografik, dan model digital 3 dimensi dalam bentuk file CAD. Selain itu, tentu saja ada juga model fisik berupa prototype yang bisa disentuh dan diuji. Setiap jenis model ini menyimpan informasi penting yang terus berkembang selama proses desain berlangsung. Model-model tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengeksplorasi kemungkinan desain, menilai performa, hingga mendokumentasikan hasil keputusan. Artinya, dalam desain teknik, kita membangun informasi secara bertahap dan sistematis untuk menuju solusi produk akhir yang layak dan dapat diproduksi. Sekarang mari kita lihat lebih dalam bagaimana deliverables berperan sebagai media komunikasi dan alat pengambilan keputusan dalam tim desain. Setiap deliverable pada dasarnya adalah bentuk komunikasi teknis yang digunakan antar anggota tim, baik itu antar desainer dengan pihak manufaktur maupun dengan manajemen. Deliverables memiliki dua fungsi utama. Pertama, mereka mewakili informasi yang telah diketahui dan sudah dianalisis. Kedua, mereka menjadi alat untuk menyampaikan informasi ke pihak lain, misalnya ke bagian produksi, ke pimpinan proyek, atau ke pengguna akhir. Yang menarik, proses saat kita membangun model ini tidak hanya sekadar menuangkan ide ke dalam bentuk fisik atau digital. Justru, di sanalah seringkali terjadi pemahaman baru yang tidak kita sadari sebelumnya. Dengan kata lain, aktivitas modeling itu sendiri membantu kita memvalidasi dan menajamkan desain. Karena desain merupakan evolusi informasi, maka setiap keputusan yang diambil akan melahirkan model baru yang lebih matang. Maka semua deliverables yang kita hasilkan selama proyek berlangsung sebenarnya adalah jejak pemikiran desain kita dari awal hingga akhir. Oleh karena itu, pengelolaan informasi melalui deliverables menjadi pondasi penting dalam mewujudkan desain produk yang efisien dan dapat diandalkan. Mari kita lanjut dengan membahas tentang prototype dan kapan sebaiknya digunakan dalam proses desain. Prototype adalah model fisik dari produk yang dibuat sebagai bagian dari eksplorasi dan validasi desain. Namun penting untuk diingat, penggunaan prototype harus diplan dan diarahkan. Artinya, kita harus tahu apa tujuannya, kapan digunakan, dan media apa yang cocok untuk membuatnya. Secara umum, ada 4 tujuan utama dalam membuat prototype, yaitu proof of concept, proof of product, proof of process, dan proof of production. Masing-masing tujuan ini digunakan pada fase yang berbeda dalam siklus desain. Misalnya, saat masih di tahap awal eksplorasi, kita hanya butuh mengetahui apakah ide kita bisa bekerja secara fungsional. Disitulah proof of concept dibutuhkan. Tapi menjelang akhir, kita ingin tahu apakah produk ini bisa benar-benar diproduksi. Maka kita perlu proof of production. Sekarang, dengan semakin majunya teknologi CAD dan simulasi digital,
Beberapa jenis prototipe fisik bisa digantikan, tapi tetap saja prototipe fisik tidak bisa dilengsarkan sepenuhnya, terutama untuk pengujian nyata, validasi bentuk ergonomi, atau demonstrasi ke pengguna. Jadi, dalam praktiknya, prototipe adalah alat yang sangat berguna dalam eksplorasi, evaluasi, dan juga komunikasi desain ke berbagai pemangku kepentingan. Sekarang, mari kita perjelas perbedaan antara proof of concept dan proof of product. Keduanya sama-sama bentuk dari prototipe, tapi digunakan untuk tujuan yang berbeda di dalam proses desain. Pertama, proof of concept berfokus pada fungsi produk. Artinya, prototip ini digunakan untuk mempelajari IDE, bukan untuk menunjukkan bentuk akhir. Maka dari itu, bahan dan geometrinya tidak harus akurat. Prototipe jenis ini sering dibuat dari material sederhana, bahkan bisa dari kardus, mainan bekas, atau bagian rongsokan. Yang penting, kita bisa menguji apakah prinsip kerja atau ide utamanya bisa dijalankan. Sebaliknya, proof of product digunakan ketika kita ingin menyempurnakan komponen dan perakitan produk. Di sini, fungsi, geometri, bahan, dan proses manufaktur semuanya menjadi perhatian utama. Tujuannya adalah evaluasi yang lebih spesifik terhadap apakah desain akhir sudah sesuai spesifikasi. Maka pada tahap ini kita sudah mulai menggunakan rapid prototyping untuk mendapatkan bentuk yang presisi dan realistis. Jadi sederhananya, proof of concept digunakan untuk eksplorasi awal, sedangkan proof of product adalah untuk validasi desain rinci sebelum produksi dimulai. Setelah memahami proof of concept dan proof of product, sekarang mari kita bahas dua jenis prototipe lanjutan, proof of process dan proof of production. Keduanya digunakan di fase akhir dari proses desain, menjelang peluncuran produk ke pasar. Pertama, proof of process digunakan untuk menguji kelayakan proses manufaktur. Di sini, yang diuji bukan hanya bentuk produk, tapi juga apakah proses pembuatannya dapat diandalkan. Oleh karena itu, prototipe ini dibuat dengan bahan dan metode produksi asli. Tujuannya adalah memastikan bahwa teknik manufaktur yang dirancang benar-benar mampu menghasilkan produk dengan kualitas dan bentuk yang diinginkan. Lalu, ada proof of production, yang biasanya merupakan hasil pra-produksi. Jenis ini digunakan untuk menguji kesiapan sistem produksi secara menyeluruh dalam skala pabrik sebenarnya. Kita ingin tahu apakah jalur produksi massal, termasuk alat, operator, dan waktu proses, sudah bisa menghasilkan produk secara konsisten sesuai standar. Kedua jenis prototipe ini sangat penting karena fokusnya sudah bukan lagi di desain teknis, tetapi pada kestabilan dan keandalan produksi. Kita ingin memastikan bahwa seluruh sistem sudah siap sebelum benar-benar masuk ke tahap manufaktur massal. Sekarang mari kita bahas teknologi yang sangat berperan dalam percepatan proses desain, yaitu rapid prototyping. Istilah ini merujuk pada teknik membuat prototipe fisik secara langsung dari model CAD tanpa perlu membuat cetakan atau alat bantu tambahan. Di beberapa referensi, ini juga dikenal sebagai solid printing atau desktop prototyping. Teknologi ini sangat efektif digunakan terutama untuk proof of product, di mana bentuk dan fungsi perlu dievaluasi dengan cepat. Dengan rapid prototyping, kita bisa menunjukkan kepada tim desain, manajemen, bahkan calon pengguna, sesuatu yang bisa dilihat dan dipegang. Awalnya, teknologi ini hanya mampu membuat prototipe dari plastik atau lilin. Namun sejak awal tahun 2000-an, kemajuan pesat telah memungkinkan cetak logam, bahkan hingga membuat cetakan produksi langsung dari file digital. Ini membuat proses iterasi menjadi jauh lebih singkat. Kita bisa menguji fungsi, bentuk, dan ergonomi dari produk dengan cepat, lalu kembali ke komputer untuk revisi, dan cetak ulang dalam hitungan jam. Rapid prototyping menjadi jembatan penting antara desain digital dan dunia nyata. Mari kita lihat lebih dekat berbagai metode dalam rapid prototyping.
Meskipun semuanya dimulai dari model CAD 3 dimensi, cara mencetaknya bisa sangat beragam, tergantung kebutuhan dan teknologi yang digunakan. Metode pertama adalah laser cutting dan gluing. Teknik ini memotong lapisan tipis material sesuai bentuk desain, lalu menyusunnya kembali dengan cara dilem satu persatu. Metode ini cocok untuk model sederhana atau studi volume cepat. Metode kedua yang lebih canggih adalah stereolitografi. Di sini, laser mengeraskan resin cair secara selektif, lapis demi lapis. Hasilnya sangat presisi dan cocok untuk bagian dengan detail kompleks. Metode berikutnya adalah material deposition, yaitu proses menyemprot atau menumpuk material seperti tanah liat cetak. Ini sering disebut mirip 3D printing konvensional dan sangat fleksibel untuk bentuk organik atau produk eksperimental. Setiap metode tentu punya kelebihan masing-masing, ada yang cepat tapi kasar, ada yang lambat tapi sangat presisi. Beberapa cocok untuk bagian kecil, yang lain lebih efisien untuk membuat cetakan produksi skala besar. Semua metode ini memungkinkan tim desain untuk mengulangi dan menyempurnakan desain secara cepat, tanpa bergantung pada proses manufaktur konvensional yang rumit. Mari kita tutup bagian ini dengan membayangkan arah masa depan dari prototyping. Dalam cerita fiksi ilmiah seperti Star Trek, dikenal sebuah alat bernama replikator, yang mampu membuat objek secara instan hanya dari perintah suara. Meskipun terdengar seperti khayalan, arah pengembangan teknologi prototyping hari ini sedang mendekati hal itu. Desain mekanikal saat ini mulai bergerak dari sekadar gambar ke arah model CAD digital, lalu langsung ke cetak fisik tanpa melalui proses produksi rumit. Masa depan akan memungkinkan kita mencetak objek dengan sifat material berbeda di dalam satu bagian. Misalnya, satu sisi lentur dan sisi lainnya kaku. Bahkan, ada prediksi bahwa ke depan, produk bisa dibangun di tingkat struktur atom, bukan lagi sekadar bentuk makroskopik. Ini artinya, kita bisa mengontrol material dan fungsi sampai ke tingkat yang sangat kecil dan presisi tinggi. Lebih jauh lagi, proses manufaktur tidak lagi harus terpusat di pabrik-pabrik besar. Cukup dengan sebuah sistem pencetak cerdas yang terhubung dengan desain CAD, maka produk bisa dibuat secara lokal, cepat, dan sesuai kebutuhan. Dengan kata lain, prototyping di masa depan menjadi jembatan antara imajinasi dan realisasi instan. Dan ini akan mengubah cara kita merancang, memproduksi, bahkan mendistribusikan produk secara total. Nah, sampai di sini kita telah membahas bagaimana deliverables dan prototype memainkan peran penting dalam proses desain teknik. Kita sudah melihat bagaimana model analitik, grafis, CAD, dan fisik digunakan untuk mengeksplorasi, menguji, dan menyampaikan solusi desain secara bertahap. Kita juga sudah mengenal 4 jenis utama prototip, dari proof of concept hingga proof of production, serta bagaimana teknologi seperti rapid prototyping menjembatani desain digital dengan realisasi fisik. Dan akhirnya, kita membayangkan bagaimana masa depan desain bisa jadi makin cepat, fleksibel, bahkan instan, di mana ide langsung menjadi produk tanpa hambatan panjang proses manufaktur tradisional. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana gambar teknik dan dokumentasi visual digunakan untuk mengkomunikasikan desain dengan akurat kepada tim produksi dan pemangku kepentingan lainnya. Sampai jumpa di video keempat.